mendengar, Bang. Bisa kita mulai? Oke. Bentar ya, saya adukan dulu. Untuk apa namanya, untuk start ya. Ah, oke. Sebelumnya silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin kakinya. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kita akan melaksanakan kuliah toksikologi ya, lanjutan. Dan kebetulan dari timnya ini kan sudah dimasukin sama Bu Vita dan ini masuk ke pertemuan keempat ya. Ya. Sebelumnya mungkin mohon maaf karena memang awalnya kemarin tidak bisa offline gara-gara ini ya, saya sudah telanjur ada agenda di pagi hari, sehingga karena awalnya kemarin ada tempat pikirnya tapi ternyata tidak ada ya. Jadi yang mau tidak mau kita laksanakan secara online. Oke, bentar saya share dulu. Oke, sudah terlihat. Terlihat. Ya, jadi hari ini kita akan membahas terkait eh, dosis toksik, kemudian respon terhadap toksikan, kemudian jalurnya, lama, dan frekuensi paparan. Jadi paparan apa? Jadi ini adalah paparan dari toksikan itu sendiri bagaimana. Ya maaf ya, saya agak flu jadi agak mungkin terganggu dengan batuk-batuknya. Jadi semoga tidak menjadi permasalahan yang oke. Sebelum kita masuk dalam istilah yang perlu diperhatikan di sini adalah ini ya, terkait dengan beberapa istilah yang ada dalam toksikologi. Nah, jadi kayak tadi itu kan salah satunya itu kayak paparan. Nah, mungkin ada juga dalam literatur lain itu namanya pejana. Nah, itu adalah yang sama. Di sini sebelumnya kita harus mengenal dulu istilah beberapa mulai dari racun, toksin, toksikan, toksoid, sama xenobiotik. Nah, dari istilahan ini yang mungkin akan terus ada sampai pertemuan berakhir, karena memang ini yang akan menjadi dan menemani kita selama perkuliahan. Nah, jadi mulai dari racun. Apa itu racun? Jadi racun itu menurut Taylor adalah setiap bahan atau
toksin ini, kemudian toksikan, toksoid, xenobiotik ini juga yang di bawahnya. Nah, kalau toksin adalah racun yang diproduksi oleh organisme hidup, ini berarti bisa dari tumbuhan, hewan, ataupun dari manusia, karena ini yang dihasilkan, atau dari mikroorganisme juga. Cuma yang selama ini yang ada dari 3 ya, mulai dari yang tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kalau toksikan itu adalah produk buatan manusia, produk buatan yang dipaparkan ke lingkungan karena aktivitas manusia. Nah, ini sintetis ya, karena buatan manusia. Kemudian toksoid ini adalah toksin yang tidak aktif atau dilemahkan. Jadi modelnya itu mirip kayak vaksin, cuma ini adalah toksin biasanya untuk menguji atau membuat kondisi itu bisa dikenali oleh lingkungan. Kemudian ada xenobiotik, ini yang berasal dari bahasa Yunani ya, ada xenos yang artinya asing, sedangkan xenobiotik adalah biotik itu berarti organisme asing ya. Jadi merupakan zat asing yang secara alami tidak terdapat dalam tubuh manusia. Dan ini biasa digunakan juga untuk bisa menjadi bahan asing karena tidak diketahui dan dapat bisa menimbulkan keracunan. Nah, ini contoh-contoh dari zat toksik dan gejalanya. Contohnya misalnya kayak asam nitrat, hidroklor, asam sulfat. Ini bisa menyebabkan luka bakar pada kulit, mulut, hidung, membran mukosa. Makanya kalau kalian lihat di lab kimia itu kan ada asam sulfat dan pengerjaannya itu harus di lemari asam. Dan itu bahaya kalau kena tangan, itu bisa melepuh dan juga bisa ini ya. Karena kena jas lab aja itu hitam, jas labnya terbakar. Nah, jadi hati-hati. Dan itu termasuk dalam zat toksik. Walaupun toksik begitu, tapi memang ada manfaat lain, makanya digunakan. Selain juga sebagai pelarut, juga biasanya untuk melakukan mereaksikan sesuatu. Kemudian ada anilin. Ini contohnya aja gejala kulit muka, leher yang menghitam. Kemudian arsen bisa menyebabkan diare. Tropin bisa menyebabkan pelebaran pupil mata. Kemudian yang bersifat basa ada kalium hidroksida. Ini luka bakar pada kulit, dia hampir sama kayak yang asam. Kemudian ada asam karbolat, ini menyebabkan bau disinfektan. Kemudian ada karbon monoksida, ini kulit berwarna merah terang dan juga bisa kalau berikatan dengan komponen darah itu bisa menyebabkan methemoglobin atau kondisi berikatan dengan hemoglobin yang ikatannya itu sangat kuat sampai tidak bisa. Kemudian cyanida bisa menyebabkan kematian cepat dan kulit juga memerah. Keracunan makanan, muntah, nyeri perut, kemudian nikotin bisa kejang, asam oksalat itu bau bawang putih, natrium klorida itu bisa kejang, strychnine bisa kejang, muka dan leher menghitam, tergelap. Nah, itu beberapa contoh toksik, zat toksik dan gejalanya. Nah, sekarang kita masuk yang dosis. Dosis merupakan kadar dari sesuatu, baik itu kimia, fisika, maupun dalam bentuk biologis, yang dapat mempengaruhi suatu organisme secara biologis. Makin besar kadarnya, maka makin besar pula dosisnya. Di bidang kedokteran, istilah ini biasanya diperuntukkan bagi kadar obat atau agen lain diberikan untuk tujuan terapi. Sedangkan dalam toksikologi, dosis dapat merujuk kepada jumlah agen yang berbahaya seperti racun, karsinogen, mutagen, ataupun teratogen yang dipajankan atau dipaparkan kepada organisme. Ya. Dalam toksikologi terbagi menjadi beberapa istilah, mulai dari potensial dose, yaitu jumlah bahan kimia yang terpapar atau kontak bisa karena tertelan, terhirup, atau matahari yang dioleskan ke kulit. Sedangkan applied dose itu jumlah bahan kimia pada pelindung, penyerapan, kulit, paru, saluran pencernaan yang tersedia untuk penyerapan.
Kemudian internal dose, jumlah bahan kimia yang telah diserap dan tersedia untuk interaksi dengan reseptor biologis. Kemudian delivered dose, ini jumlah bahan kimia yang diangkut oleh organ atau jaringan, dan jumlahnya mungkin hanya sebagian kecil dari dosis internal. Kemudian biologi effective dose, jumlah yang benar-benar mencapai sel, situs, atau membran sel di mana efek samping terjadi, jumlahnya mungkin hanya merupakan bagian dari delivered dose. Sedangkan toxic dose, ini jumlah bahan kimia yang dapat menimbulkan efek merugikan atau berbahaya bagi organisme. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada diagram ya, diagram terkait dengan efek dari obat dan juga toksisitasnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu di bagian therapeutic index ini adalah bagian yang dinyatakan itu bahwa obat memiliki efek. Jika ke atasnya itu akan dapat menyebabkan kondisi yang toksik, sedangkan kalau misalnya terlalu berlebih itu akan menyebabkan ini ya, misalnya tidak sampai kepada ininya maka tidak akan menyebabkan uh, efikasi atau pengobatannya itu berkurang. Nah, jadi kalau misalnya lihat ini sejalan ya, jadi semakin apa namanya, semakin dosisnya itu semakin tinggi dan konsentrasi obat dalam plasma itu maka semakin besar juga kadarnya. Dan kalaupun semakin besar kadarnya tentu ini akan berbahaya. Kenapa? Karena semakin besar kadarnya maka semakin banyak zat-zat yang tertumpuk dalam jaringan sehingga dapat membuat jaringan itu tidak dapat mengeluarkan. Jadi antara supply zat yang masuk itu tidak sama dengan supply zat yang keluar. Karena pada dasarnya jika ada zat-zat yang tertinggal di dalam tubuh, maka itu yang akan beresiko menjadi toksik dan itu yang akan membuat kondisi bisa keracunan. Contohnya saja misalnya nih kayak dosa contohnya kayak paracetamol saja. Paracetamol itu kan kalau kita lihat ternyata penggunaannya itu uh, apa namanya, maksimal itu adalah 4 gram per hari. Apa yang terjadi kalau misal lebih dari 4 gram? Yang terjadi adalah hepatotoksik ternyata dapat membuat hati itu rusak. Nah, karena kondisinya banyak yang tertumpuk di jaringan yang harusnya itu dikeluarkan tapi malah tertumpuk di jaringan. Makanya persentasenya itu digambarkan seperti itu. Jadi kondisinya itu selaras dengan jumlah yang diberikan atau kadar yang diberikan. Nah, kemudian ada istilahnya lagi dalam psikologi itu adalah paparan atau pejanan. Jadi paparan adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor agen potensial yang berasal dari lingkungan. Ini paparan, jadi bisa dikatakan itu antara suatu zat itu akan berinteraksi dengan apa namanya, dengan kontak dari suatu bahan atau bisa juga dalam suatu organ yang ada pada manusia, karena memang paparan ini bukan hanya antara apa organ manusia tetapi juga bisa terjadi antara sesama zat yang dapat menimbulkan efek setelah mereka berinteraksi. Kemudian ada kondisi pemejanan. Jadi ini yang semua faktor yang menentukan keberadaan toksin di tempat aksi tertentu di dalam tubuh yang berkaitan dengan pemejanannya pada makhluk hidup. Hal-hal termasuk dalam kondisi pemejanan itu contohnya saja kayak terjadi mulai dari jenis pemejanannya, jalur pemejanannya, lama dan kekerapan pemejanannya atau rutenya, kemudian saat dan takaran pemejanan atau dosisnya ya. Jadi mulai dari jenisnya, kemudian jalur pemejanannya, kemudian nama kekerapan pemejanannya, kemudian saat dan takaran pemejanan. Kalau dari lihat dari jenis pemejanannya ini terdapat 2 jenis pemejanan yaitu akut dan kronis. Di mana dalam pemejanan akut sendiri itu adalah peristiwa tunggal masuknya sejumlah toksin ke dalam tubuh.
Sedangkan pemejanan kronis ini berlaku bagi peristiwa keracunan yang terjadi setelah beberapa hari, minggu, bulan, atau tahun pemejanan berulang dengan racun. Jadi kontaknya itu secara terus-menerus. Nah, sedangkan kalau akut itu peristiwanya tunggal, masuknya itu sekali. Nah, kalau ini bisa terjadi beberapa hari. Kemudian untuk jalur pemejanan sendiri, ini adalah bisa dikatakan itu rute ya, rute pemberiannya ya. Jadi kayak misalnya masuknya itu lewat mana. Karena kalau kita lihat ternyata toksikan itu masuknya itu bisa dari beberapa tempat. Contohnya saja bisa dari saluran cerna, misalnya dimakan. Kemudian bisa masuk ke paru-paru, misalnya dihirup sampai masuk ke paru-paru. Kemudian di kulit, karena misalnya langsung saja terpapar, karena kulit kan merupakan organ terluas ya, memiliki luas permukaan yang besar ya. Dan ataupun pakai jalur khusus, misalnya intraperitoneal, ini kayak injeksi ya, suntikan ya, atau intramuskular atau subkutan. Jadi bisa masuk dari itu. Nah, ini untuk jalur, kemudian untuk lama dan keterapan pemejanan ini adalah batas kurun waktu pemejanan sesuatu terhadap makhluk hidup. Sedangkan keterapan pemejanan ini adalah batas pemejanan racun terhadap makhluk hidup setiap satuan waktu dengan takaran atau dosis serta jalur pemejanan tertentu. Lama dan kekerapan pemejaban racun dapat mempengaruhi wujud dan ketoksikan racun tertentu. Dan kembali lagi, setiap toksikan itu kan punya ciri khasnya masing-masing ya. Kayak tadi, mulai dari kayak asam sulfat itu dapat mengiritasi. Nah, ini tergantung lagi dari jenisnya. Jenis dan kondisi dari toksikan itu sendiri. Nanti kita bahas ya kalau di ininya. Yang jelas, konsep dasarnya harus kalian tahu dulu. Nah, kemudian yang keempat itu saat dan takaran pemejanan. Ini dilakukan pemejanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi respon makhluk hidup terhadap toksikan suatu zat toksik. Selain itu, takaran pemejanan juga mempengaruhi hal tersebut. Di mana semakin besar takaran pemejanannya, maka semakin besar pula kadar yang ada di tempat aksi. Sehingga nilai konsentrasi toksik minimal akan cepat terlampaui. Intensitas efek suatu bahan kimia bergantung pada keadaan di tempat kerja, yaitu dosis efektifnya. Karena seperti yang tadi, misalnya dia efektif itu sebenarnya dengan dosis 500 mg, tapi karena berlebihan itu ya jadinya bisa jadi racun. Karena terlalu banyak bahan kimia yang berinteraksi dengan jaringannya, jadinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan dosis dan respon? Karena ini kan tadi kita pembahasannya adalah respon terhadap toksikan. Jadi respon biologisnya itu bisa menjadi dua ya. Kalau dalam hal ini itu bisa termasuk dalam kata farmakologis untuk pengobatannya, sedangkan toksik itu kondisi racunnya. Jadi ditentukan oleh afinitas xenobiotika terhadap reseptor dan jumlah xenobiotika yang menduduki reseptor, konsentrasi xenobiotika pada reseptor. Jadi ini ikatan seperti yang kita tahu bahwa pada saat berikatan dengan reseptor itu kan ligan-ligannya itu akan akan berikatan dan menimbulkan efek. Jadi semakin besar dosisnya maka semakin banyak ikatan dengan reseptornya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau semakin besar maka kemungkinan besar yang terjadi itu adalah respon toksiknya juga akan semakin besar. Nah, karena apa? Karena memang yang harusnya mungkin dalam reseptor itu cukup dengan 50 saja, tetapi karena terlalu banyak, paparannya bisa sampai 100, jadinya terikat semua di sana. Nah, yang harusnya proses atmanya itu mungkin efektif dengan 5 saja, tapi ternyata karena ada 100 atau 10, maka bebannya itu akan semakin besar karena 2 kalinya. Nah, makanya dalam kondisinya itu yang bisa menjadi kondisi atau memperparah efek toksik. Nah,
Suatu zat dapat mempunyai kemampuan untuk menyebabkan perubahan dalam molekul reseptor, misalnya perubahan pada konformasi reseptor, dan melalui beberapa tingkat reaksi berikutnya, baru kemudian dicapai efek sesungguhnya. Sifat ini disebut aktivitas intrinsik senyawa bersangkutan, dan ini menentukan besarnya efek maksimum yang dapat dicapai oleh senyawa tersebut. Jadi ini adalah hubungan dosis dan responnya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga adalah dari karakteristik paparan. Nah, karakteristik paparan ini menggambarkan terkait dengan bagaimana sifat dan juga bentuk sampai juga ciri-ciri dari paparan itu sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat berdasarkan pada strukturnya, kemudian melihat dari sifat kimianya, fisikanya, kemudian situasi pemaparannya, dan kerentangan terhadap sistem biologis. Karena pada dasarnya adalah kondisinya itu adalah melihat pada kondisi biologis sendiri. Dengan demikian, untuk dapat mengetahui karakteristik lengkap dan bahaya potensial dan toksisitas dari suatu bahan kimia, perlu diketahui tidak hanya tipe efek yang dihasilkan dan dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek tersebut, tapi juga mengenai bahan kimia itu sendiri, pemaparannya dan juga subjektifnya. Makanya perlu diperhatikan juga kondisi, kita harus tahu juga. Kayak yang tadi saja, asam sulfat itu harus pengerjaan di mana dia lemari asam. Karena karakteristiknya ternyata memang tidak bisa dikerjakan di tempat yang lain. Bisa, tapi itu beresiko. Kemudian kayak misalnya kloroform. Kloroform itu berarti kita harus itu lebih menguap dan itu bisa berbahaya pada sistem pernapasan. Jadi itu juga berbahaya, makanya perlu menggunakan masker yang baik dan juga berlapis dan lain-lain sebagainya. Dan itu yang kita tentukan sesuai dengan karakteristik dari toksikan itu sendiri. Nah, kemudian ada faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan terhadap bahan kimia tertentu, yaitu jalur masuk ke dalam tubuh dan jangka waktu serta frekuensi pemaparan. Jadi kayak misalnya jalur masuknya itu kita harus identifikasi dulu. Misalnya saja pada orang keracunan itu mulai di mana? Nah, apakah jalur masuknya itu bisa lewat mulut kah, atau lewat kulit kah, atau lewat suntikan atau yang lain? Dan dilihat jangka waktunya itu sudah berapa lama, apakah dia akut, kronis ataupun yang lain. Kemudian frekuensi pemaparannya itu berapa banyak yang terjadi, sekali, 2 kali, atau bisa juga dosisnya untuk besar atau kecil. Jadi ini yang menjadi faktor utama. Nah, karena kita harus mengetahui jalur masuk dan tempat pemaparannya, tentu kita harus melihat juga bagaimana dan seberapa cepat kondisi jalur administrasi toksikan bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat jalur utama itu manusia melalui saluran pencernaan ataupun gastrointestinal menelan atau ingesti, paru-paru inhalasi, kulit itu topikal, dan jalur parenteral lainnya. Selain saluran usus atau intestinal ya. Dan ada juga jalur masuk yang efektif yaitu melalui intramuskular, intradermal, dan subkutan. Dan kalau misalnya kita urutkan dari jalur masuk toksikan, nah yang paling cepat itu adalah melalui jalur intravena. Kenapa? Karena ternyata ini yang langsung masuk ke sirkulasi sistemik karena melewati darah. Dan darah itu langsung beredar ke peredaran tubuh, ke seluruh tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan inhalasi yang melewati saluran pernapasan, kemudian ada intraperitoneal, kemudian ada subkutan, kemudian ada intramuskular jaringan otot, kemudian ada intradermal, kemudian ada oral, dan terakhir topikal. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari jalur masuk yang aktivitasnya itu langsung cepat atau tidak.
Kemudian yang kedua itu adalah jangka waktu dan frekuensi pemaparan. Paparan akibat bahan kimia pada organisme dalam 4 kategori. Ada akut, pemaparan bahan kimia selama kurang dari 24 jam. Kemudian subakut, pemaparannya ini berulang terhadap satu bahan kimia untuk jangka waktu 1 bulan atau kurang. Sedangkan subkronik itu dalam jangka waktu 3 bulan, dan kronik itu lebih dari 3 bulan. Jadi ini ya yang menjadi paparan dan perhatian terkait dengan waktu dan frekuensi dari toksikan itu sendiri. Nah, sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor atau tempat kerja, sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, kemudian paparan terhadap organisme dan bentuk efek yang ditimbulkan. Karena kita melihat respon terhadap toksikan, maka kita harus mengetahui juga bagaimana mekanismenya sampai mereka bisa masuk. Jadi kalau kita lihat gambarkan itu, mulai dari zat beracun itu akan masuk ke atau diabsorpsi ke sirkulasi sistemik, kemudian akan menjadi terdisposisi, ada yang terdistribusi ke tempat aksi dan tereliminasi. Tereliminasi bisa melalui proses metabolisme yang akhirnya menjadi tidak toksik ataupun toksik, kemudian ekstraksi kan. Sedangkan kalau distribusi ke tempat aksi ini bisa melalui reseptor, sasaran, dan interaksi atau efek toksik. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian kita melihat akibatnya kalau seandainya terjadi kondisi toksik, karena memang kita melihat pada responnya terhadap toksikan. Nah, kondisinya itu dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh, kemudian akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel, sasaran, atau tempat kerjanya. Sama kondisi efek toksik meliputi kondisi paparan zat kimia, jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, kemudian jenis paparan akut dan kronis. Nah, kemudian kondisi efek toksik kita melihat pada organismenya juga, bagaimana pengaruhnya terkait dengan dari subjek yang dipaparkan. Nah, kita lihat mulai dari keadaan fisiologi sama patologinya, mulai dari berat badannya, apakah sudah ideal, usianya itu apakah usia produktif atau tidak, suhu tubuhnya itu apakah suhu tubuh yang normal atau tidak, kemudian kecepatan pengosongan lambungnya itu stabil atau tidak, kecepatan aliran darah itu stabil atau tidak, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Jadi ini berdasarkan kondisi dari objek yang menjadi sasaran terpapar. Kemudian kondisi patologi, saat kondisinya terjadi ada penyakit, baik di penyakit saluran cerna, hati, dan juga ginjal. Kenapa? Karena memang ternyata mulai dari saluran cerna sebagai jalurnya ya, kemudian kardiovaskuler itu juga peredaran darahnya, hati sebagai bisa dikatakan juga menjadi yang untuk memetabolisme, dan ginjal untuk ekskresi. Nah, jadi ini berdasarkan pada kondisi dari si objeknya itu. Nah, kemudian dari mekanisme aksinya sendiri terbagi menjadi toksik intrasel, kemudian adalah toksik ekstrasel. Ya. Nah, sebentar dulu ya. Ya. Nah, jadi mulai dari toksik intrasel, ini yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya, dan toksik ekstrasel. Toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan, sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel. Nah, kemudian
kita masuk di ini melihat dari mekanisme aksi toksin, dari mulai dari sifat dan kejadian awalnya, kemudian resiko penumpukan toksin dalam gudang toksin, dan sifat interaksi antara toksin dan tempat toksinnya. Nah, mekanisme aksi toksin berdasarkan sifat dan kejadian awal, mulai dari mekanisme biokimia pada tingkat molekuler, kemudian menimbulkan luka seluler, kemudian ini peristiwanya cukup kompleks ya, makanya dikatakan rumit, dan akhirnya dirumuskan menjadi dua mekanisme biokimia dibagi mekanisme, yaitu intrasel dan ekstrasel. Nah, kalau mekanisme luka intrasel ini sifatnya langsung atau primer, dan zat kimia atau metabolit masuk pada sel, sesaran dan menyebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan ikatan kovalen, substitusi atau peroksidasi, dan juga sifat yang lain. Karena kita tahu misalnya ikatan kovalen itu yang cukup kuat ya, ataupun bisa menjadi substitusi yang dapat mengganti posisi yang harusnya digunakan oleh nutrien yang digunakan oleh tubuh, tapi malah digantikan sama toksikan. Dan peroksidasi, penambahan struktur peroksida ya, jadinya dapat menyebabkan efek yang merugikan atau dapat menghancurkan tubuh. Nah, kemudian sebelumnya tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan, bila respon pertahanan tidak mampu eliminasi gangguan, akan ada efek toksik. Wujud terjadinya perubahan adalah kekacauan biokimia, fungsional, dan struktural. Karena kita tahu bahwa dalam ini ya, kalau misalnya kita lihat dari kondisi xenobiotik atau zat-zat asing yang baru masuk dalam tubuh, itu tentu akan ada proses perlawanan dari tubuh kita secara alami. Nah, itu yang kita kenal dengan sistem imunnya, baik dari secara fisika, kimia, ataupun juga yang lain. Nah, makanya kalau misalnya dari pertahanan tubuh itu juga tidak mampu, maka biasanya itu kita akan mengalami kondisi yang namanya sakit. Nah, karena memang ya proses sakit itu juga akan membantu proses pertumbuhan atau pembentukan pertahanan untuk selain mengusir dan juga menjadi sistem pertahanan tubuh yang baru jika memang ada paparan selanjutnya. Jadi itu makanya kalau misalnya tidak mampu mengatasi gangguan dalam hal ini adanya paparan toksikan, maka akan menyebabkan efek toksik. Nah, ini mekanismenya toksin luka intrasel, toksin dat kimia induk atau berupa metabolitnya, reaktifnya akan masuk ke dalam sel secara molekuler berupa, karena targetnya adalah sel, jadi mulai dari sasaran molekulernya, sel dan jaringan itu ya. Nah, kemudian ada perbaikan dan juga adaptasi. Di sana ada proses interaksi kimia karena proses pengenalan dan juga proses terkait dengan produksi zat-zat kimia baru untuk dapat melawan toksikan yang menginfeksi. Kemudian akan menimbulkan respon toksik. Nah, respon toksiknya itu mungkin bisa menjadi gangguan, dan kalau misalnya parah itu bisa menyebabkan kondisi sakit. Nah, yang terjadi respon toksiknya itu mulai dari beberapa gangguan, baik itu biokimia, struktural, fungsional. Nah, ada yang permanen atau irreversible, dan ada juga reversible atau kembali seperti semula. Contohnya saja kayak misalnya kasus-kasus yang kopi sianida, itu kan racun ya. Nah, itu bersifat apa? Itu bersifat permanen atau reversible, karena yang terjadi adalah menyebabkan kematian pada korbannya atau organnya, atau objeknya. Nah, makanya jadi bisa berbahaya ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang reversible atau bisa kembali seperti semula, itu misalnya juga mungkin zat kimia yang berefek pada iritasi ya, tapi itu akan bisa mengembalikan kondisi seperti semula dengan berjalannya waktu. Ini komponen-komponennya yang berperan pada ini ya, sistem intrasel.
dalam kelangsungan hidup sel mulai dari DNA, membran sel, protein, kemudian mitokondria. Nah, ini adalah komponen sel yang penting. DNA itu adalah informasi genetiknya terkait dengan aktivitas dari maglubnya itu, sedangkan membran sel itu adalah lapisan terluarnya yang menyokong isi sel di dalamnya. Kemudian ada sitosil atau retikulum endoplasmik, itu juga yang bagian proteinnya, komponen pembentuk dari selnya itu sendiri. Jadi ini yang menjadi dasar dalam aktivitas sel itu. Ini kita lihat membran selnya itu merubah ikatan lipid protein. Contohnya deterjen ya. Deterjen itu bereaksi pada membran lipid mengganggu ikatan ionik membran lipoprotein sehingga menyebabkan konformasi dan permeabilitas membran itu berubah. Sedangkan contoh karbon tetraklorida ini mengalami metabolisme menyebabkan radikal bebas yang reaktif. Karena ada radikal bebas yang reaktif berarti ada yang terlepas di sana, sehingga dapat menyebabkan ikatan kovalen dengan membran protein dan lipid pada membran dan akhirnya menyebabkan nekrosis, perlemakan di hati. Nah, nekrosis itu adalah kematian sel ya. Jadi kematian sel akibat inti selnya itu mengalami kerusakan. Kemudian mengganggu reseptor dan tempat transport, contohnya adalah toksin botulinum. Ini berikatan dengan ujung akson di presinap, kolinergik, perifer, dan menyekat pelepasan asetilkolin. Ini yang bisa dikatakan itu toksikan yang berinteraksi pada membran sel, yang bekerja pada membran sel. Kemudian DNA ini actinomycin D menyekat transkripsi DNA dan antarkelasi pasangan basa DNA, menyebabkan ikatan hidrogen yang khas pada gugus 2 amino dari guanin dan menyebabkan teratogen poten. Nah, ini berarti akan berbahaya pada janin ya, karena dia bersifat teratogenik. Kemudian aflatoksin B, ini metabolit epoksida, itu membentuk ikatan kovalent dengan DNA dan menyebabkan hepatokarsinogenik. Ini bisa menyebabkan kanker hati ya. Kemudian dimetil nitroasamin mengalami hidroksilasi oksidatif oleh sitokrom P450. Akibatnya apa? Akibatnya metabolit perantara elektrofil ion karbonium itu akan memetilkan DNA dan menyebabkan karsinogenik poten atau bisa menyebabkan pemicu kanker. Nah, kemudian ada protein, itu streptomycin, itu mengganggu mRNA. Kemudian dikomisin Muhammad perlekatan tRNA menyebabkan sitotoksik ya. Sedangkan energi ini contohnya adalah cyanida, berikatan dengan atom besi dalam protein HAM dan merusak kapasitas senyawa tersebut dan mengalami oksidasi dan reduksi selama transfer elektron dan menyebabkan penyekatan fosforilisasi oksidatif dan pernapasan sel, kemudian sistem pernapasan menjadi kacau. Contoh zat toksik intrasel itu ada tetrasiklin atau klorofenikol, itu dapat mengikat ribosom sel. Kemudian antimikroba golongan sulfa dapat menghambat sintesis asam folat. Kemudian radikal bebas dapat menyebabkan peroksidase lipid ataupun protein. Insektisida yang mengikat enzim asetilkolin esterase menyebabkan bertumpuknya asetilkolin dalam sinap sehingga mengakibatkan efek kolinergik yang berlebihan. Sedangkan cyanida berikatan dengan atom besi dari HEM sehingga mengganggu pernapasan sel ataupun produksi energi. Ini toksin botulisme berikatan dengan ujung akson presinaptik, khususnya bagian kolinergik ya, perifer, sehingga menghambat pelepasan asetilkolin esterase. Enzim asetilkolin esterase terjadi hambatan kolinergik. Jadi kalau misalnya dilihat dari kondisinya itu, ini berkaitan dengan saraf ya. Jadi saraf langsung pada enzim asetilkolin esterase. Nah, kemudian ada racun kobra. Jadi kalau kita lihat ini merupakan bagian dari ini ya,
racun kobra itu toksin, ya, karena ini langsung dari bukan sintetis, langsung alami dari organisme. Oke, ini intrasel. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Halo? Bisa kita lanjut? Bisa dilanjutkan, Pak? Oke. Nah, kemudian ada mekanisme toxic extrasel. Jadi ini kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel atau di luar dari tubuh makhluk hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Gangguan akan menyebabkan perubahan struktur atau fungsi sel. Nah, mekanisme toksik atau luka ekstrasel itu toksin pada ekstrasel dapat mengganggu mulai dari mekanisme metabolik, kemudian mekanisme pengaturan. Di mana dalam mekanisme metabolik sendiri itu mulai dari kebutuhan akan oksigen, kebutuhan akan unsur hara, dan kebutuhan cairan. Sedangkan mekanisme pengaturan ini berkaitan dengan sistem yang ada tubuh pada kita, khususnya sistem saraf, endokrin, dan juga sistem imun. Karena kalau kita lihat dari semua sistem ini adalah sistem yang mengatur regulasi homeostatis tubuh kita. Kelangsungan hidup sel ini membutuhkan apa? Mulai dari oksigen. Nah, kecukupan oksigen, selain oksigen itu guna untuk nutrisi ya, buat nutrisi. Nah, jadi dibutuhkan oksigen. Nah, sedangkan kecukupan pasokan oksigen tergantung pada fungsi alat pernapasan, difusi oksigen dari alveolis ke dalam darah, jumlah eritrosit yang berfungsi, dan sistem kardiovaskuler. Nah, jadi ini yang bisa menjadi sasaran zat beracun itu. Karena mereka akan masuk ke dalam bagian ini. Contohnya saja, misalnya nitrit dapat merubah hemoglobin menjadi methemoglobin. Jadi kondisi methemoglobin itu kan berarti harusnya yang berikatan dengan hemoglobin itu adalah oksigen, tapi yang berikatan adalah karbon dioksida. Dan katanya kalau sudah berikatan seperti itu dia akan mencapai kurang lebih 700 kali lebih kuat ya. Jadi kalau misalnya ini jadi agak susah. Nah, yang terjadi apa? Kalau sudah tidak berikatan dengan oksigen, berarti kan oksigennya tidak ada. Dan kalau tidak ada, berarti itu nutrisi akan susah berikatan. Dan oksigen digunakan juga sebagai bahan dasar untuk metabolisme pembakaran glukosa untuk mendapatkan energi. Nah, akhirnya yang terjadi adalah hipoksia, anoksia, produksi energi sel terganggu, dan terjadi degenerasi sel atau kematian sel kalau terjadi secara terus-menerus. Kemudian ada suplai unsur hara. Ya. Nah, agar reaksi metabolik berlangsung normal dan produksi energi sel tercukupi, kecukupan unsur hara atau zat makanan tergantung pada proses seperti ingesti, digesti, absorpsi, dan transportnya ke lingkungan sel. Zat beracun yang mengganggu proses tersebut akan mempengaruhi produksi energi dan pertumbuhan di sel. Nah, gangguan tekanan osmosis menyebabkan, contohnya nih ya, gangguan tekanan osmosis menyebabkan sel mengalami kerenasi atau pembekakan. Kemudian sistem pengaturan aktivitas sel meliputi sistem saraf, kemudian sistem hormon, dan juga sistem imun. Gangguan sistem ini dapat menyebabkan kematian sel. Sifat efek toksik ada yang reversible terbalikan dan irreversible tidak terbalikan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini mulai dari sel normal itu ada yang adaptasi, kemudian terjadi perlukaan pada sel, ada yang bersifat irreversible. Kalau misalnya sifatnya irreversible, maka terjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme nekrosis dan apoptosis. Di mana kalau nekrosis itu langsung bekerja sehingga menyebabkan kematian pada sel, sedangkan kalau apoptosis ini kematian sel terprogram. Jadi ada waktunya atau efek tertunda. Dan pada waktu tertentu sel itu akan mengalami kematian.
Sedangkan kalau reversible maka dia akan kembali lagi dan akan terjadi aktivitas normal yang biasa. Nah, mekanisme aksi toksin berdasarkan sifat interaksi toksin itu, bila kadar toksin di reseptor itu rendah, maka akan habis dan konformasi reseptor kembali seperti semula dan efek toksin akan menurun. Contohnya itu kayak toksin botulinum atau alkaloid ergot. Sedangkan reaksi reversibel terjadi ikatan kovalen, contohnya itu aflatoksin B. Ini metabolit epoksida akan membentuk ikatan kovalen dengan DNA, akhirnya menjadi hepatokarsinom. Kemudian ciri-ciri efek toksik terbalikan atau reversibel itu bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, dan juga distribusi serta eliminasi zat racunnya. Kemudian ciri-ciri efek toksik tak terbalikan atau menetap irreversibel itu kerusakan yang bersifat permanen. Paparan berikutnya akan menyebabkan kerusakan yang sifatnya sama dan memungkinkan terjadinya akumulasi dari efek toksik. Kemudian paparan dengan dosis yang variatif dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun akan sangat sulit dieliminasi. Mekanisme aksi toksin berdasarkan resiko penumpukan, zona biotik yang sangat lipofil atau sangat bersifat bersifat suka minyak ya atau lipid ya, dan sulit di metabolisme. Ini akan disimpan dalam kompartemen lemak, kemudian secara perlahan-lahan zona biotik tersebut akan terlepas ke sirkulasi, kemudian mediumnya itu terlewati dan akan menimbulkan efek toksik. Contohnya racun DDT. Ini racun DDT ini insektisida ya, dikloroethanin ya, sangat lipofil dan sulit di metabolisme, kemudian menumpuk dalam kompartemen lemak dan perlahan lepas ke sirkulasi sehingga menimbulkan efek toksik. Wujudnya efek toksik ini merupakan bagian yang penting karena kita mengetahui bagaimana bentuk dari efek toksik itu sendiri. Nah, jadi perlu dipahami, jadi wujud efek toksik itu apa? Wujud efek toksik itu merupakan perubahan biokimia fungsional, baik itu secara fungsional ataupun struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan kedua di atas. Contohnya perubahan struktural berakibat terjadi pada perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Contohnya terjadi inflamasi, nekrosis, degeneratif, itu yang bisa menjadi salah satu wujud efek toksik. Kemudian perubahan biokimia dapat menyebabkan perubahan fungsional. Perubahan biokimia ini wujud efek toksiknya berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Contohnya lagi kayak cyanida yang menghambat transfer elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasokan energi. Makanya efeknya ini bisa dikatakan termasuk cepat ya. Nah, kemudian yang kedua, perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostasis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya terjadi anoksia, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hipotensi atau hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, dan hipertermia. Contoh insektisida organofosfat malasi ini menyebabkan kejang-kejangnya otot-otot pernapasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetilkolinesterase. Kemudian perubahan struktural, wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural, bisa berupa reversibel atau irreversibel. Kemudian terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, dan juga inflamasi. Yang seperti saya bilang tadi ya. Kemudian contohnya lagi kayak tetrasikrin dapat menyebabkan terjadi pelemakan hati, aflatoksin dapat menyebabkan nekrosis hati. Kemudian wujud efek toksik, jadi kalau misalnya digambarkan itu mulai dari respon dan perubahan biokimia, kemudian respon dan perubahan fisiologis,
kemudian respon histopatologis berbentuk oval. Ini sama ya, yang kayak tadi. Jadi ini kembali kepada respon dari sel itu jika kondisinya itu ada yang irreversible sama reversible. Nah, kalau degenerasi ini perubahan regresif seperti pengecilan ukuran sel atau pengurangan jumlah organel. Ada atrofi, kemudian akumulasi intrasel, dan nekrosis. Kalau proliferasi, ini perubahan regresif pertemuan pada tingkat struktural, molekuler sampai seluler, bisa hipertrofi dan hiperplasia. Nah, kemudian inflamasi dan perbaikan. Degenerasi dan proliferasi ini merupakan respon seluler utama terhadap adanya luka pada sel, seringkali disertai respon ekstrasel untuk menahan penyebab luka dan memperbaiki jaringan, akhirnya menjadi proses inflamasi dan perbaikan. Inflamasi prosesnya dinamis, luas, beragam, sesuai sifat, tingkat dan namanya luka, kemudian berbagai proses tersebut berupa contohnya respon vaskular, neurologis, humoral, dan seluler. Kemudian perbaikannya adalah proses dinamis yang terdiri dari dua elemen utama, regenerasi dan fibrosis. Contohnya, misalnya atropin mempengaruhi saraf otonom, sehingga menghambat sekresi kelenjar ludah, mulut menjadi kering. Kemudian senyawa nirsteroid, metalibur, dapat menekan sekresi gonadotropin, sehingga hambat spermatogenesis dan atrofi kelenjar kelamin. Kemudian molekul antigenik dari bakteri, virus, protein, dan zat kimia asing memacu reaksi alergi yang dapat menimbulkan shock anafilaktik. Nah, ini contoh gambarannya ya. Kalau misalnya kita lihat dari gambaran itu, kalau luka pada kaki, kemudian pada kulit, bahkan kepada organ dalam juga ya, termasuk tumor, kanker, paru-paru, dan kalau secara selulernya ini bisa dilihat, yang hitam ini bagian dari inti selnya. Kemudian ada yang terjadi perlemakan, dan ada juga di sini toksin yang berasal dari toksin yang berasal dari mikroorganisme, kemudian dari tumbuhan, dan juga toksin yang berasal dari hewan. Oke, cukup sampai sini yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Halo? Ya? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, Tadi kan di awal ada dibahas tentang toksoid Pak ya. Nah, toksoid itu kan tadi kan kata Bapak bakteri atau racun yang dilemahkan gitu kan Pak. Apakah toksoid ada sangkut pautnya sama antibiotik atau vaksin Pak? Oke. Sudah? Sudah Pak. Oke. Jadi biasanya kalau toksoid itu digunakan hampir sama prinsipnya dengan vaksin. Bedanya itu toksoid itu untuk organisme yang arahnya itu bukan ke manusia, tapi lebih kepada kayak misalnya kepada organisme-organisme seperti hewan ataupun tumbuhan. Jadi ke arahnya itu memang lebih ke arah sana, bukan ke arah manusia ya.
karena ini melihat bagaimana kerja dari suatu toksikan itu dapat efeknya itu bagaimana. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak vaksin itu kan biasanya itu supaya memicu respon adaptif imun kan atau innate immunity kita kan. Nah, jadi memang diberikan untuk ke manusia. Nah, makanya dia tidak disebut vaksin, tapi disebut lebih ke arah toksoid karena memang targetnya itu bukan ke manusia. Seperti itu. Tapi prinsipnya itu, Berarti hanya beda untuk peruntukan organismenya saja, Pak ya? iya betul. Terjawab ya? Atau belum? Baik, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Halo? Udah sambil menunggu mungkin jangan lupa absen ya. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja berarti. Ya, tidak ada ya berarti ya. Ya, kalaupun ada mungkin nanti di apa namanya disampaikan mungkin di selanjutnya ya.